monitor untuk diawasi instansi yang berwenang gitu bisa. Memang kalau daring itu rada ekstra untuk prepare-nya, persiapannya, karena harus undangan, harus penyumpahan, harus klarifikasi, harus tanda terima itu memang harus melalui daring semuanya. Itu dapat itu bahasa hukum bisa dilakukan. Tapi ya sebenarnya mantapnya, yakinnya itu ya secara langsung gitu. Tetapi kan ada cantolan hukum untuk melakukan praktek itu. Itu yang berubah sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada gitu. Daring ya Pak, tadi saya tertarik dengan daring ini ya. Apakah nanti pada saat teknisnya itu tadi didampingi oleh pihak yang berwajib ya Pak, walaupun daring gitu. Dan nanti itu teknisnya itu seperti apa gitu Pak? Teknis daring itu lebih lanjut juga terkait dengan bagaimana cara penyumpahannya juga itu kan menjadi suatu tantangan buat kita juga karena memang di klarifikasi juga nanti kita akan ada penyumpahan. Memang tadi yang saya sampaikan tadi kata kuncinya, klarifikasi menggunakan daring itu diatur dalam hukum, artinya secara praktek boleh dilakukan, tetapi juga memerlukan persiapan yang sangat ekstra. Pertama adalah yang diklarifikasi itu jangan sampai di luar daerah lokus delikti, tempat kejadian perkara. Katakanlah di mana Jawa Timur maupun luar Jawa tidak boleh. Baiknya di dalam satu daerah, satu tempat. Berarti ada pengecualian ya? Iya, itu dalam satu tempat. Yang kedua, memang disampaikan juga pihak yang diklarifikasi menggunakan daring nanti juga bahwa Bawaslu akan menggunakan cara daring itu. Artinya perangkat juga harus kita siapkan. Si pelapor terlapor nanti bisa kita komunikasikan mengenai perangkatnya, daringnya itu bagaimana. Nah nanti ada perwakilan dari Bawaslu untuk menuju kepada pihak yang diklarifikasi itu, katakanlah di rumahnya maupun di gedung mana itu nanti ada pengawasannya, didampinginya itu salah satu staf dari Bawaslu untuk menuju ke pihak yang diklarifikasi tadi gitu. Nah itu ada mekanisme ekstra memang walaupun dengan jangka waktu yang sangat singkat, 3+2 itu menurut saya sangat singkat sekali Pak. Tapi dengan proses mekanisme yang harus dengan kejar tayang kita harus mendatangi si terlapor ataupun saksi untuk melakukan daring itu kita harus berkoordinasi juga. Memang luar biasa banget ya Pak untuk pilkada tahun ini. Nah memang mengenai ketentuan limitasi waktunya itu sudah diatur di dalam undang-undang memang. Jadi si pembentuk undang-undangnya tadi yang punya wewenang tadi, eksekutif legislatif memang sudah mendesain dan mengesahkan undang-undang itu memang seperti itu. Dan kita selaku Bawaslu dan jajarannya lembaga itu tinggal melaksanakan isi daripada peraturan yang berlaku tadi, baik undang-undang, Perbawaslu, PKPU, surat edaran, gitu. Kita menjalankan saja, gitu Mas. Oke Pak. Ini sebelumnya saya peringatkan saya informasikan ke sahabat Bawaslu di rumah. Jangan lupa karena memang ini nanti tayangannya akan di-upload di channel YouTube kami di Bawaslu Kota Semarang. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya di pojok atas. Izin boleh itu menyampaikan pantun lagi. Monggo. Kita pantun. Kita belajar pelanggaran memang berkaitan dengan hal-hal sanksi, hal-hal kewenangan itu kan rada. Memang ada kaitannya nanti. Ini saya mempersembahkan pantun buat saudara-saudara saya dimanapun Anda berada yang menyaksikan program integritas ini, semoga bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk semuanya. Izin nggih? Iya Pak. Makan tahu gimbal campur sambal terasi. Waduh, mantap. Beli tahu gimbal di Jalan Pandanaran. Oke, siap. Pengawas Kota Semarang siap mengawasi jalannya pilkada di Kota Semarang. Luar biasa. Pantun buat saudara-saudara saya dan kita semuanya dimanapun Anda. Ini ada berapa lagi Pak? Masih ada 2 pantun lagi. 2 pantun lagi. 2 pantun dan 1 itu nyanyi lagu-lagu nasionalisme juga. Kita
langsung nggak fokus lagi gitu. Oh ya, langsung gini. Kita harus swing dulu. Gitu. Monggo silakan. Selanjutnya kan nih terkait dengan mungkin masyarakat atau sahabat Bawaslu sekalian di rumah mengetahui terkait dengan pelanggaran pemilihan, bukan hanya pelanggaran pemilihan terkait dengan administratif, kode etik ataupun pidana. Ini kita sebagai Bawaslu dalam fungsi penanganan pelanggaran kita sudah menangani pelanggaran terkait dengan administrasi karena memang secara prosedur kita juga ada tugasnya untuk menangani pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh KPU nih Pak. Ini seperti apa? Karena memang mungkin masyarakat di luar sana masih awam terkait dengan pelanggaran administratif karena memang terbatas antara prosedur antara pelanggaran saja gitu Pak. Terima kasih Mas Dos kita. Jadi tadi penanganan pelanggaran mengenai adanya pertentangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktek di lapangan. Penanganan pelanggaran itu ada 4 jenis pelanggaran. Pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran pidana pemilihan itu adalah pelanggaran yang terjadi karena melanggar pasal-pasal pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi melanggar pasal pidana, kata kuncinya itu. Pasal pidana itu apa? Barangkali pemirsa dimanapun Anda berada bertanya, pelanggaran mengenai money politik, pelanggaran mengenai penggunaan tempat ibadah digunakan tidak sesuai ketentuan, pelanggaran mengenai tidak melakukan rekapitulasi dan verifikasi, pelanggaran mengenai menghalang-halangi penyelenggara pemilu bertugas, pidana mengenai pemalsuan data. Banyak sekali Mas, ada sekitar 60 pasal pidana. Sekitar 60 pasal pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang 10. Itu pelanggaran pidana terjadi itu. Pelanggaran pidana ini yang punya wewenang Mas Dos itu adalah Sentra Gakumdu Pemilihan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan. Jadi khusus pidana ya, khusus pidana tidak serta-merta Bawaslu ANSI, tetapi harus melibatkan polisi, harus melibatkan kejaksaan, tergabung di dalam sentra Gakumdu tadi, gitu. Itu yang punya wewenang untuk memproses, untuk menghentikan, untuk melanjutkan, untuk penyidikan, untuk penangkapan, penahanan, untuk penyidangan, itu Gakumdu. Bawaslu salah satu yang ada bagian di dalam itu. Nah, itu pidana. Administrasi, pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai syarat-syarat, tidak sesuai prosedur, tidak sesuai mekanisme yang diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya, baik itu PKPU, baik itu Perbawaslu, baik itu surat edaran, baik itu undang-undang, tidak sesuai prosedur, mekanisme, tata cara, itu administrasi. Siapa yang itu potensi melakukan pelanggaran administrasi adalah penyelenggara pemilu KPU dan jajarannya maupun peserta pemilu. Dua subjek tadi potensi melanggar pelanggaran administrasi karena tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme. Outputnya itu adalah nanti direkomendasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran yang terjadi karena melanggar ketentuan yang berlaku di luar peraturan hukum rezim pilkada dan turunannya. Di luar itu. Di luar Undang-Undang 10, di luar PKPU pilkada, di luar Perbawaslu pilkada. Yakni bisa undang-undang ASN, undang-undang Pemda, undang-undang BUMN, undang-undang desa, undang-undang pemerintah daerah dan lain-lainnya. Itu melanggar ketentuan itu. Yang keempat adalah pelanggaran kode etik. Pelanggaran yang terjadi karena melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Empat tadi semoga bisa memberikan penjelasan yang terang kepada teman-teman. Jadi ada 4 itu ya Pak. Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Naya. Memang ada khusus satu pelanggaran pidana ya Pak, yang memang tidak hanya Bawaslu yang
bisa menanganinya. Ya. Kita ada namanya sentra gakumdu Pak, yang terdiri dari 3 unsur itu, polisi, kejaksaan, dan dari kita sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa nih. Langsung saja tanya saya. Silakan ya Pak. Bisa saya. Ini bagaimana tantangan penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN di era pandemi? Karena memang kemarin itu ada ya Pak, karena dugaan pelanggaran ASN nih. Langsung saja Pak, ini monggo dari pemirsa nih. Mengenai penanganannya sama karena regulasinya sama, kemudian jangka waktunya sama, kemudian melalui laporan maupun temuan juga sama, dibatasi waktu 7 hari sama, kemudian pola penanganannya 5 hari, maksimal 5 hari juga sama juga. Hal yang berbeda itu adalah harus memperhatikan protokol COVID-19 untuk yang saat ini ya Pak. Untuk saat ini itu hal berbedanya. Jikalau memang ada dugaan pelanggaran netralitas ASN di mana melanggar undang-undang ASN undang-undang ASN yang berlaku, maka dan PP-nya, PP 53, PP 42 dan lainnya, maka itu berpotensi terhadap pelanggaran netralitas ASN. Dan saat ini Bawaslu RI juga sudah menjalin kerjasama, menjalin MOU, menjalin kesepemahaman dengan Komisi Aparatur Sipil Negara juga Mas. Komisi Aparatur Sipil Negara dan KPU juga. Jadi tergabung di dalam gugus tugas dalam untuk peraturan bersama yang baru ini. Karena memang setelah adanya rapat koordinasi ataupun pembahasan ini masih banyak hal yang harus disesuaikan kesepakamannya gitu kan Pak. Ya, terima kasih Bawaslu, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Dan tadi pertanyaan dari Mas Bos kita bahwa sentra penegakan hukum terpadu itu adalah lembaga gabungan maupun konsorsium yang isinya Bawaslu, polisi dan jaksa yang diberi mandat Undang-Undang 10 pasal 152 bahwa tindak pidana pemilihan itu harus ditangani dan melalui namanya sentra gakumdu. Sentra gakumdu sebagai forum untuk menyamakan pandangan dan pola penanganan pelanggaran di pilkada itu atau pemilihan begitu. Nah, pada tanggal 20 Juli 2020 itu Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung sudah bersepakat menandatangani namanya peraturan bersama. Peraturan bersama di mana poin-poin di dalamnya itu sebenarnya intinya itu mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh Gakumdu itu sendiri, baik pada saat temuan pelanggaran pidana maupun baik pada saat laporan. Pintu masuk awalnya itu di situ, temuan maupun laporan. Jadi gini, ketika laporan si pelapor datang ke Bawaslu maupun jajarannya, yang dilaporkan itu adalah kasus pidana, yang dilaporkan itu kasus pidana, maka kepolisian dan kejaksaan itu wajib atau harus, bahasanya itu wajib atau harus untuk mendampingi pengawas pemilu di dalam melayani laporan dari si pelapor tadi. Itu Mas Darus, itu wajib. Jadi mungkin teknisnya bayangan kita ketika ada orang datang yang disampaikan itu lapor pidana, kemudian membawa barang bukti yang ada, kemudian pengawas pemilu itu langsung menelpon atau koordinasi kepolisian dan kejaksaan untuk merapat gitu. Berarti memang dari awal gitu Pak? Dari awal mereka dari kepolisian ataupun kejaksaan mendampingi kita dari mulai menentukan formil materialnya dan pada saat laporan itu juga wajib untuk mendampingi. Wajib atau harus bahasanya itu. Namun berbeda dengan peraturan sebelumnya nih Pak gitu kan? Atau ada samaan atau memang ada perbedaan terkait dengan teknisnya? Biar utuh itu. Jadi ketika laporan yang datang maka dikasih waktu 1 x 24 jam untuk melakukan verifikasi, melakukan identifikasi dan melakukan konsultasi antara pengawas pemilu dengan kepolisian dan kejaksaan.
diikat 1 kali 24 jam dan harus melakukan namanya pembahasan pertama. Nah, itu pembahasan pertama. Itu dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Pembahasan pertama untuk memutuskan bahwa ini perlu didalami terkait dengan peristiwanya, locus delictinya, tempus delictinya, untuk nanti memasuki berikutnya setelah pembahasan pertama itu adalah 5 hari, maksimal 5 hari penanganan tadi. Nah itu kalau laporan. Tapi kalau temuan, pengawas pemilu setelah melakukan pengawasan, penelusuran dan mendapatkan bukti-bukti yang cukup, kemudian di pleno oleh Bawaslu, maka pleno tersebut sudah memunculkan bahwa hasilnya itu adalah dugaan tindak pidana pemilihan. Setelah pleno maka segera koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk 1 kali 24 jam melakukan pembahasan itu juga. Nah itu poin pertamanya. Oleh karena itu maka sahabat Bawaslu, rekan-rekan Bawaslu dimanapun Anda berada, baik itu jajaran pengawas kecamatan maupun pengawas kelurahan, jikalau memang menemukan dan atau mendapatkan laporan tindak pidana, maka segera koordinasi ke Bawaslu Kabupaten Kota, karena yang punya instrumen, punya forum Gakumdu itu adalah tingkatan kabupaten kota. Itu yang punya wewenang itu ya. Walaupun di tingkat kecamatan langsung diteruskan ke kota gitu Pak. Iya langsung gitu. Karena kita diikat, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini itu 1 kali 24 jam gitu. Itu poin pertama, pintu masuk maupun awal tindak pidana itu berjalan gitu. Hal yang berbeda berikutnya adalah pasal 26 itu mengatur pra-peradilan di dalam peraturan bersama tadi. Jadi pra-peradilan itu dapat dilakukan oleh yang menggugat pra-peradilan tentunya itu di 2 sektor. Pertama adalah sektor penyidikan, yang kedua sektor penuntutan. Jikalau dalam penyidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku, TSK, salah tangkap, tahan, geledah, kemudian penghentian penyidikan, penuntutan dan lain ini bisa itu ada diatur dalam pasal 26 itu pra-peradilan. Iya, itu ada yang baru Mas. Gitu. Kemudian pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 itu memang kemarin pembahasan tingkatan kota diputuskan untuk berkonsultasi ke pembahasan instansi jajaran Gakumdu tingkatan provinsi mengenai maksud dari ayat 1 dan ayat 2 itu apa. Karena ayat 1 itu pembahasan kedua, laporan kajian penanggaran, laporan hasil pendidikan menjadi basis, menjadi bahan oleh Bawaslu untuk melakukan pleno. Apakah itu linier maupun sejalan atau mungkin bisa tidak linier gitu. Artinya karena sudah ditetapkan itu, putusan di pembahasan itu sudah matang di jajaran atas gitu Pak. Ya. Jadi memang harus disamakan pemahamannya di jajaran bawah itu Mas Bawaslu Kota Semarang. Mungkin ada pertanyaan lagi, 1 kali lagi ya. Monggo. Ini kayaknya antusiasme dari sahabat Bawaslu sangat banyak Pak. Yang menyaksikan berapa Mas? Oh iya. Kayaknya ini ya siap, kita belajar bersama. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau belum bisa saya jawab menjadi PR saya dan nanti akan saya diskusikan maupun konsultasikan dengan jajaran itu Bawaslu juga. Ini yang terakhir ya Pak. Iya. Ini faktor utamanya jadi semangat dari sahabat Bawaslu semakin tinggi untuk bertanya gitu Pak. 1 kali lagi Mbak ini terkait dengan apakah bisa masuk dalam pelanggaran administrasi apabila waktu sudah selesai tahapan coklit, sudah selesai tapi menemukan ada daerah yang belum tercoklit. Iya. Jadi ada daerah yang belum tercoklit tapi waktunya sudah selesai. Iya gitu. Bagaimana sanksinya dan batasan waktu untuk klarifikasi? Penanyanya siapa ini? Penanyanya hamba saya. Oh iya.
Ya oke, terima kasih rekan-rekan pengawas pemilu maupun tidak pengawas pemilu masyarakat dimanapun Anda berada yang menyaksikan program yang sangat baik ini, semoga bisa memberikan manfaat. Jadi gini, coklit pencocokan dan penelitian daftar pemilih itu adalah sub atau bagian daripada tahapan mutarlih, pemutakhiran daftar pemilih, data dan daftar pemilih mutarlih. Itu salah satu subnya. Ini biar tahunya komprehensif dulu. Itu sub kedua itu memang di dalam pencoklitan itu adalah ada namanya rapat pleno rekapitulasi hasil pencoklitan. Rapat pleno hasil pencoklitan rekapitulasi di tingkatan kelurahan yang dihadiri Panwaslu kelurahan, PPS sama perwakilan partai politik. Pasal 12 Perbawaslu nomor 4 tahun 2020. Nah, setelah rapat pleno rekapitulasi hasil coklit tingkatan kelurahan, maka berjenjang berikutnya kemudian dinaikkan ke rapat pleno hasil pengesahan coklit di tingkatan kelurahan, yakni di tingkatan kecamatan, yang nanti harus dihadiri Panwaslu kecamatan, yang harus dihadiri PTK, dan harus dihadiri perwakilan partai politik. Itu. Kemudian setelah dilakukan rapat pleno pengesahan rekapitulasi di tingkatan kecamatan, maka naik ke tingkatan kabupaten kota atau kota. Rapat pleno rekapitulasi hasil pengesahan di tingkatan kecamatan, yang nantinya ujungnya itu adalah ditetapkan menjadi DPS, daftar pemilih sementara gitu. Lah masing-masing jenjang itu adalah bagian daripada mutarif juga. Jadi tidak hanya melihatnya itu coklit ansi, memang dibatasi maksimal tanggal 13. Setelah itu juga ada subbagian tahapan mutarlih, yakni rekapitulasi berjenjang tadi, hasil pencoklitan tadi, kelurahan, kecamatan, kota, kemudian nanti DPS nanti diuji publikan, DPS nanti diturunkan kembali di tingkatan kelurahan, DPS diturunkan nanti tingkatan kecamatan, itu untuk dipublikasikan atau uji publik kepada masyarakat. Barangkali ada masukan terkait dengan DPS tadi, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercantum, atau pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak tercantum. Kan kata kuncinya itu ada sebenarnya. Itu. Nah itu juga bagian daripada mutarlih juga. Saya melihatnya segi hukum seperti itu. Rekan-rekan Bawaslu maupun masyarakat dimanapun Anda berada. Jadi tahapannya panjang dan tahapannya itu adalah di dalamnya itu ada sub-subnya. Berarti bukan hanya coklit saja. Bukan hanya itu coklit masuk saja. dalam tahapan mutarlih. Mutarlih. Gitu. Lalu yang ditanyakan di sini, apakah coklit itu ada jangka waktunya untuk terkait dengan penanganan pelanggarannya, Bapak? Iya. Jika pada saat coklit saja gitu, Pak. Apakah masih dalam satu tahapan dengan mutarlih itu masih bisa dilakukan penanganan atau tidak? Gitu? Jadi gini, proses penanganan pelanggaran itu tidak dibatasi coklit, tidak diikat coklit, itu. Jadi long time, dimanapun tahapan berada, dimanapun tahapan sisi mana, itu ketika kata kuncinya itu melanggar prosedur, tata cara, syarat, prosedur, mekanisme, maka itu pelanggaran administrasi. Jadi gini, meskipun tahapan mutarlih bernama coklit itu berakhir tanggal 13, maka sebenarnya menurut pasal 12 dan pasal 13 Perbawaslu 4 2020 itu ada forum untuk menyampaikan saran perbaikan. Ada itu. Forum resmi, di dalamnya ada Panwaslu kelurahan, PPS dan perwakilan partai politik, itu pasal 12. Pasal 13, forum resmi tingkatan kecamatan, ada perwakilan Panwaslu kecamatan, ada perwakilan PPK dan perwakilan partai politik untuk pleno di tingkatan
kecamatan. Dan salah satu yang utama sebelum disahkannya itu adalah mendengar atau menerima atau menyampaikan saran perbaikan yang dimiliki oleh pengawas pemilu tadi. Itu juga setelah coklit juga. Itu masuknya juga itu masuk dalam koridor mutarif juga. Berpotensi pelanggaran administrasi juga. Jadi administrasi tidak dibatasi oleh coklat maupun sub nilai. Berarti bisa melalui metode saran perbaikan. Saran perbaikan bisa. Iya, lalu saran perbaikan itu sendiri, apakah memang harus secara tertulis atau memang bisa disampaikan secara lisan itu Pak? Karena memang jajaran kita kadang harus melalui tahap itu dan waktunya yang memang sangat mepet gitu Pak. Rekan-rekan pengawas pemilu dimanapun Anda berada yang sangat antusias untuk kita sinau bareng pada forum ini, saran perbaikan di dalam Perbawaslu memang tidak eksplisit harus tertulis. Tidak eksplisit, saya belum menemukan itu. Tetapi baiknya segi hukum, perspektif hukum dan saran saya baiknya adalah tertulis baiknya. Tertulis kemudian karena itu sebagai dokumen resmi dan nanti akan itu terukur dalam fase-fase berikutnya. Kalau lisan kan tidak terukur gitu. Dan mengenai nanti pakemnya, formatnya, bentuknya bisa kita turunkan dan ada referensi dari kota. Itu secara tertulis, baik itu jenjang Panwaslu kelurahan ke PPS, Panwaslu kecamatan ke PPK, kemudian sebelum di saran perbaikan tertulis, baiknya dan harus itu adalah melakukan pleno internal, ada notulensi, ada berita acara pleno, ada daftar hadir, ada foto, ada notulensi, kemudian outputnya itu tidak lanjutnya saran perbaikan tertulis disampaikan kepada jajaran yang setingkat tadi, ada tanda terimanya, kemudian ditembuskan ke kota. Begitu sahabat rekan-rekan Bawaslu yang tercinta gitu. Nggih, sementara gitu. Jelas ya, semoga bisa bermanfaat ya. Niki mungkin karena waktunya yang sangat mepet juga sudah hampir 1 jam nih Mas. Dalam hati saya, rekan-rekan Bawaslu dan dimanapun Anda berada, pengen bercengkrama, beramah tamah, pengen dialog, sharing walaupun sederhana seperti ini, ringan gitu, semoga bisa bermanfaat. Pengen saya seperti itu, tapi apa dayanya tadi host sama produser sudah warning katanya ada acara berikutnya itu kelembagaan begitu. Saya sudah membuat pantun penutup. Pantun penutup buat yang menyaksikan acara yang sangat elok ini begitu, dan untuk menggembirakan kita semuanya. Nanti setelah pantun kita bernyanyi bersama-sama Bagimu Negeri begitu. Waktu PDKT dipanggil say, setelah nikah dipanggil sayang. Diskusi integritas sudah selesai, kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Luar biasa. Sangat semangat sekali. Ini produk itu made in original saya. Ini masih ada satu lagi nih, setelah nyanyi apa sebelum nyanyi? Monggo. Mau nyanyi dulu atau nyanyi dulu enggak apa-apa. Nyanyi dulu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi bersama-sama tentang Bagimu Negeri. Ya, kita menanamkan jiwa nasionalisme. Ya, kita menghormati suasana kemerdekaan, suasana keberkahan ya, karena ridho Allah ya. Kita sudah diberi rezeki kemerdekaan ini atas perjuangan luar biasa pahlawan dan pendiri bangsa kita. Untuk mengenang itu salah satunya dengan menggunakan metode nyanyi, karena nyanyi ini juga mengandung itu nilai-nilai nasionalisme gitu. Yuk, sudah mulai Mas? Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu
Kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Luar biasa. Semoga dengan penyanyi ini kita bisa memupuk nasionalisme kita ya Pak. Iya. Jadi, monggo selanjutnya langsung Ini ke pantun. ya. Jalan di Simpang 5 bersama sang kekasih. Cakep. Kekasih capek minta makan pakai lauk ikan. Wah, cakep. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Betul. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah mohon maaf. Mohon saya dimaafkan. Yeay, luar biasa. Ya, luar biasa program Ye. integritas ini, semoga istiqomah, konsisten dan bisa memberikan pencerahan kepada semuanya. Matur suwun Pak Naya atas waktunya. Nah, itu barusan sahabat Bawaslu pembahasan dari kami mengenai bagaimana penanganan pelanggaran setelah adanya tahapan lanjutan Pilkada 2020 ini. Mungkin terima kasih banyak Pak Naya atas sharingnya yang bermanfaat pada hari ini. Saya Agam Ridho Abrori serta seluruh rekan yang bertugas undur diri, sampai jumpa dalam episode integritas yang selanjutnya. Kita jargon dulu ya Pak. Iya, siap. Untuk menutup, monggo. Salam Awas, salam integritas. Terima kasih kami dan kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Sudah tutup Mas? Sudah.